Baik rekan-rekan sekalian, jadi menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden dan juga instruksi Presiden tadi, eh, memang sudah ada rapat beberapa kali di tingkat Kementerian Lembaga ratas, dan setelah ada arahan dari Bapak Presiden tentang pemberhentian PPKM ini, maka nanti Kemendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri yang intinya eh, detail dasarnya nanti adalah Bapak Menkes, tadi sudah disampaikan Pak Presiden sebetulnya, indikator-indikator yang positif, ya. Di samping juga tingkat imunitas masyarakat yang cukup baik. Kalau 98% itu artinya serologi, 98% itu ya, bagi yang mungkin ada yang belum paham, kalau ada 100 orang kumpul artinya 98 orang sudah memiliki antibodi, kira-kira itu. Kalau ada 10 orang kumpul, hampir 10-10-nya memiliki antibodi. Itu tingkat imunitas kuat jadi. Nah untuk itu, maka instruksi Mendagri yang sebelumnya nomor 50 dan nomor 51 yang berlaku dari tanggal 6 Desember sampai dengan 9 Januari, kita tidak lanjutkan sampai 9 Januari. Tapi dengan adanya arahan Bapak Presiden tadi, maka hari ini kami akan mengeluarkan instruksi Mendagri yang menyatakan bahwa PPKM tersebut, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu dinyatakan dihentikan mulai hari ini nanti setelah kami keluarkan instruksi ini, instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah. Nah kemudian tidak berarti, tolong dicatat betul, bahwa pandemi selesai. Jadi jangan sampai nanti masyarakat kita distorsi pemberhentian PPKM ini diartikan sebagai pandemi selesai. Tolong betul-betul tekan-tekan media bisa memberikan pencerahan kepada publik. Nah, kemudian PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat adalah bentuk intervensi pemerintah dalam rangka untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan. Jadi bentuk intervensi, bukan bentuk pengumuman pandemi selesai. Nah, intervensi ini dengan segala macam indikator yang baik, intervensi inilah yang kemudian yang dicabut. Nah, sebagai gantinya kita harus tetap waspada terhadap kerawanan penularan karena pandemi belum tuntas di tingkat dunia. Maka nanti judulnya itulah pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 pada masa transisi menuju endemi. Kalau pandemi itu beberapa negara, di epidemi satu negara, endemi itu di beberapa daerah atau satu atau beberapa daerah yang mungkin masih bisa terjadi. Nah, kemudian ada beberapa memang protokol kesehatan yang tetap kita dorong atau himbau dan kita ajak masyarakat, terutama pemakaian masker. Pemakaian masker lebih khusus di tempat-tempat tertutup, di publik transportasi, dan juga kepada anggota masyarakat yang mengalami simptom atau gejala gangguan penyakit pernapasan ya, seperti batuk, pilek, dan lain-lain. Kita selama 2 tahun lebih menggunakan masker ini, kita berusaha mengkapitalisasi, memanfaatkan kebiasaan penggunaan masker ini, juga membuat kebiasaan baru, habit baru, seperti di negara-negara maju, di negara Jepang misalnya. Itu kalau masyarakatnya sudah anggota masyarakat ada yang kena gejala gangguan pernapasan, batuk, pilek, mereka secara sadar memakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, kita harapkan juga pemakaian masker dipakai oleh anggota masyarakat kita yang secara sukarela ya, yang merasa bahwa dia mengalami gangguan pernapasan dan dapat bisa menularkan ke orang lain. Apapun gangguan pernapasannya, baik COVID, flu, dan lain-lain. Nah kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, seluruh satgas daerah, baik yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa tetap untuk eksis, tetap jalan, tidak dibubarkan, sambil mereka melakukan monitoring trennya di daerah masing-masing,
dan kemudian kalau ada hal-hal yang urgent mereka cepat untuk melakukan tindakan. Kemudian juga mengimbau kepada masyarakat kalau seandainya ada yang terkena gejala-gejala untuk tidak ragu-ragu melakukan testing. Testing baik PCR maupun antigen, dan kalau memang positif ya, tetap dianjurkan melakukan isolasi mandiri supaya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang perlu juga mendapat perhatian tadi vaksinasi terus kita lanjutkan, baik yang primer maupun yang lanjutan dan booster ya. Dan lebih khusus tolong diberikan atensi kepada anggota masyarakat yang rentan, vulnerable, seperti orang-orang tua, panti jompo, yang tingkat kekebalannya relatif rendah. Ini perlu kita waspadai. Selanjutnya kami juga mengimbau kepada rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota di daerah masing-masing tetap menyediakan anggaran bansos. Dan disampaikan bansos selain dari pusat itu dari provinsi, kabupaten, kota ya, dan juga desa itu bisa memberikan bansos kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian koordinasi antara stakeholder yang di Satgas, baik kepala daerah, Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD, Kementerian Kesehatan, jaringan kesehatan semua untuk terus melakukan evaluasi, dan pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran terutama dari BTT, belanja tidak terduga. Jika terjadi hal-hal yang emergensi maka anggaran belanja tidak terduga sudah tersedia. Kemudian yang berikutnya lagi nanti hari Senin juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah nanti Bapak Menko Marinvest, Menko Ekonomi, Bapak Menteri Kesehatan akan memberikan briefing kepada seluruh satgas di daerah, baik kepala daerah maupun Forkompindanya, tentang makna dan apa yang harus dilakukan dengan adanya pemberhentian PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Sekali lagi tidak berarti pandemi selesai. Jadi jangan sampai kita euforia. Kemudian yang terakhir, juga dalam instruksi ini kami sampaikan bahwa PPKM dapat diberlakukan kembali bila terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan, atau dalam kata lain bahasanya adalah bahasa bila terjadi lonjakan, itu dapat dilakukan kembali PPKM. Kami kira itu yang kami tambahkan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Menkes. Terima kasih Pak Mendagri. Jadi rekan-rekan media, apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi itu merupakan bagian dari strategi beliau dan pemerintah Indonesia untuk transisi dari pandemi ke endemi. Apa yang penting dalam proses transisi ini? Yang penting adalah secara bertahap, ya, kata bertahapnya itu penting. Intervensi pemerintah di bidang kesehatan perlu dialihkan menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Jadi kata yang penting di sini adalah dari strategi pandemi menjadi endemi di Indonesia, penting untuk satu secara bertahap, dua terjadi transisi dari intervensi pemerintah di bidang kesehatan, tiga menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Karena banyak penyakit kita atau masalah kesehatan di Indonesia yang bisa ditangani dan baik itu hanya kalau partisipasi masyarakatnya yang aktif. Ya. Selama itu belum, nah memang intervensinya perlu. Ya. Itu yang pertama. Jadi ini adalah bagian dari proses transisi dari pandemi menjadi endemi dengan secara bertahap menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Apa intervensi pemerintah yang kali ini dilonggarkan? Yaitu PPKM.
PPKM itu mengatur kegiatan masyarakat, mengatur kegiatan itu khususnya kegiatan yang sifatnya kerumunan dan kegiatan yang sifatnya pergerakan. Itu dicabut. Karena kita melihat bahwa masyarakat sudah sadar dan ada dua faktor yang nanti mendasari yang tadi Bapak Presiden sampaikan yang membuat akhirnya kita rasa tidak perlu pemerintah intervensi terlampau jauh karena masyarakat sekarang sudah dilihat mampu untuk berpartisipasi secara lebih aktif. Dua faktor tadi apa? Nah, ini faktor berbasis sains ya, berbasis data. Yang pertama adalah tingkat imunitas masyarakat sudah tinggi. Bapak Presiden tadi sampaikan kan Desember itu survei 87,8% rakyat kita sudah imun. Sekarang 98,5. Dulu level titer antibodinya 400-an, kemarin Juli sudah 2000-an. Itu artinya apa? Artinya populasi masyarakat kita sudah terbentuk daya tahannya. Ini secara epidemiologis, masukan dari para ahli epidemiolog Indonesia, ini adalah faktor yang sangat penting. Kalau masyarakat kita sudah kebal, bisa dari vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, maupun dari infeksi yang terjadi secara alamiah, kemungkinan untuk terjadi lonjakan itu kecil sekali. Karena memang kekebalan atau imunitas masyarakat sudah tinggi. Itu yang menjadi landasan, karena kekebalan sudah tinggi, pemerintah tidak perlu terlalu melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan, terutama kerumunan dan juga pergerakan. Karena itu kan sangat membantu ekonomi. Hal kedua juga yang secara saintifik penting adalah kenapa pemerintah akhirnya mengurangi intervensinya di bidang kegiatan ini atau PPKM ini adalah karena dulu belum ada intervensi medis. Jadi waktu pertama kita mulai itu sama Pak Tito masih pusing ini gimana, penyakitnya apa, virusnya apa, obatnya belum tahu, vaksinnya belum tahu. Ya udah, akhirnya kita pakai intervensi non medis. Udah kita batasin dulu deh pergerakan supaya mengurangi penularan. Karena kalau udah ketularan kita nggak tahu mesti ngapain. Nah sekarang intervensi medisnya sudah tersedia. Vaksinnya, obatnya, deteksinya, semua sudah tersedia dan sudah masif tersedianya. Sehingga kita merasa ya kalau kita sakit udah tahu, bisa pakai tes antigen aja udah tahu. Kalau sakit terus mesti diapain, ya mesti dikasih obat, obatnya juga kita udah tahu. Kalau nggak pengen sampai kena, gimana caranya supaya lebih kuat ya tubuhnya, vaksinasinya juga udah ada. Sehingga intervensi medis itu sudah ada, ditemukan secara sains, sehingga kita tidak perlu lagi intervensi non medis yang membatasi kegiatan atau kerumunan dan pergerakan masyarakat. Itu sebenarnya menjadi landasan hal yang kedua yang penting bahwa kenapa PPKM atau salah satu bentuk intervensi pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat dicabut. Nah yang ketiga pesannya ketiga mau mengulangi tadi yang Pak Mendagri sampaikan. PPKM bentuknya instruksi Mendagri itu membatasi kegiatan masyarakat, khususnya perkumpulan dan pergerakan, kerumunan dan gerakan. Tetapi status kedaruratan kesehatan tetap ada di Kepres 11 kalau nggak salah 2020 tuh. Dan ini mengikuti ke penetapan status kedaruratan kesehatan dunia yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Public Health Emergency of International Concern yang diterbitkan oleh WHO di Januari 2020. Ya. Jadi perlu disadari bersama-sama bahwa PPKM ini mencabut peraturan atau intervensi pemerintah terkait dengan kegiatan masyarakat, khususnya perkumpulan dan pergerakan, tapi ini tidak mencabut status kedaruratan kesehatan atau bahasa umumnya pandemi, karena memang seperti yang Bapak Presiden tadi sampaikan, pandemi ini terjadi di tataran global. Status kedaruratan kesehatan itu di tataran global disebut Public Health Emergency of International Concern. Itu diterbitkan WHO di awal Januari dan itu belum dicabut. Ya kita berdoa mudah-mudahan dengan membaiknya kondisi pandemi di dunia,
WHO juga nanti akan mencabut status kedaruratan kesehatan atau PHEIC dunia tersebut, sehingga kita bisa ikuti dengan mencabut Kepres 11 2020 terkait dengan status kesehatan nasional. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu menjelaskan kenapa PPPKM ini dicabut dan konteksnya seperti apa. Terima kasih. Saya Amjis dari iNews, Pak. Mau tanya untuk kebijakan PCR dan antigen juga Peduli Lindungi apa masih berlaku, Pak? Begini, PCR dan rapid antigen itu adalah cara kita untuk mendeteksi apakah kita kena atau tidak. Ya, sama seperti kalau kita demam atau tidak, kita pakai alat namanya termometer. Gitu kan. Jadi bayangkan dulu kalau misalnya ada penyakit infeksi menyebabkan demam, belum ada alat belum ngerti caranya deteksinya gimana, sama pemerintah pakai termometer harus. Gitu. Sekarang kan kalau udah demam, masyarakat udah lakukan sendiri kan, nggak usah disuruh pemerintah. Nah kira-kira analoginya sama. Secara bertahap nanti kita akan mengembalikan atau meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tes PCR atau tes antigen, mirip dengan dia cek suhu kalau demam. Ini cek antigen atau PCR kalau dia merasa kemungkinan sakit. Ya, jadi pelan-pelan nanti kita akan, tapi penting itu tadi ya, secara bertahap kita akan kurangi. Nanti abis ini kita akan mengeluarkan aturan mengenai rapid test. Jadi orang boleh rapid test. Kita akan keluarkan ini supaya dibuka ke seluruh apotek. Yang penting ada QR code-nya. Jadi kalau positif lapor aja. Dan kalau lapor peduli lindunginya nggak diitemin. Jadi bukan berarti dia nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau dia positif dia tahu. Dia pakai masker dong supaya jangan nularin orang lain. Ya. Itu yang nanti akan kita lakukan secara bertahap. Jadi buat teman-teman, tes PCR, antigen, apakah dihapus? Mungkin yang lebih tepat jawabannya gini. Tidak akan menjadi suatu yang diwajibkan atau disuruh oleh pemerintah, tapi kita mengharapkan itu menjadi kesadaran masyarakat. Kalau udah kerasa nih kayaknya sakit nih, COVID nih, ya tes sendiri. Dan tes itu available. Dan kalau nanti positif, karena tahu ini menular ya harusnya isolasi mandiri. Tanpa diberitahu atau tanpa dipaksa oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Budi, saya Raffi dari CNN. Pak Budi. Iya, Pak Budi, saya Raffi dari CNN. Ya, Pak Budi, saya ingin mau tanya, ini kan untuk hari ini kan status PPKM sudah dicabut, Pak. Bagaimana jika seandainya ada orang yang saat ini terkena COVID, kemudian dia melakukan isoman, begitu Pak, dan sekarang sudah melakukan perjalanan, begitu Pak. Kemudian ini Pak, tambahan untuk tantangan kesehatan tahun depan itu pasca dicabutnya PPKM ini bagaimana Pak? Begitu aja, 2 pertanyaan itu aja. Yang Pak. kedua saya agak miss tadi, apanya yang tahun depan? Yang untuk tantangan outlook tantangan kesehatan tahun 2023 itu sepasca dicabutnya PPKM ini apa yang akan dipersiapkan dari Kementerian Kesehatan? Apakah akan menghadapi istilahnya karena kan di Cina kan sekarang ini naik lagi nih Pak gitu. Nah ini apakah tetap akan mempersiapkan aturan-aturan baru begitu Pak tentang kesehatan di Indonesia, ataupun juga mungkin ada penyakit-penyakit lain yang akan nantinya kita sudah terbiasa untuk bisa menghadapi hal tersebut begitu Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama, gimana kalau kita kena, gitu kan? Kalau kita kena, sarannya saya cepat-cepat dites, ya, bisa pakai rapid test maupun PCR. Kalau positif PCR kan otomatis langsung masuk ke sistem. Kalau antigen, nanti sebentar lagi akan kita wajibkan ada QR code-nya di setiap masing-masing rapid test. Di-upload aja lah ke Peduli Lindungi. Ya. Maksudnya supaya apa? Supaya kita tahu. Dan teman-teman juga berkontribusi untuk mengurangi penularan. Itu yang kewajiban yang kita harapkan dilakukan. Ya. Yang nomor 2, teman-teman kalau sakit, tahu kan pasti akan menular. Kalau bisa, ya, dianjurkan untuk stay at home supaya tidak menular.
Kalau misalnya ternyata nanti benar-benar harus pergi, pastikan pakai masker, jangan buka. Gitu kan. Jadi lebih kembali lagi, pemerintah tidak mengintervensi, tapi pemerintah menghimbau agar partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Karena masyarakat kan sekarang udah paham. Oh, kalau saya kena ini saya bisa nularin orang nih. Kalau nularin orang ya sebaiknya saya stay aja dulu di rumah sampai nanti negatif. Tapi kalau udah benar-benar mesti pergi, apakah dilarang? Kita nggak akan larang juga. Tapi ya sebaiknya karena tahu ini bisa menularkan orang lain, ya jangan buka masker. Pakai masker terus. Kecuali memang benar dia di tempat yang sendirian. Gitu yang pertama ya jawabannya. Jadi kembali lagi secara bertahap kita akan meningkatkan partisipasi masyarakat supaya lebih aktif. Nah yang kedua pertanyaannya, nanti gimana ke depan nih? Sepertinya kesan saya lebih dikaitkan karena ada Cina di naik yang tinggi. Ya. Teman-teman, Cina naiknya tinggi, atau saya bilang semua negara kalau ada gelombang naik itu bukan disebabkan oleh mobilitas. Sudah confirm secara sains. Ini disebabkan oleh varian baru. Ya, jadi di Cina itu varian barunya masuk nih sekarang nih. BA5.2, BA.2.75 sama BF7 itu masuk tuh. Pruk, naik, nyebar. Nah, ketiga varian ini di Indonesia udah masuk. Ya, yang paling akhir tuh BF7 itu masuk di bulan Juli itu. Sekarang udah ada 15. Dan kita melihat dengan masuknya BA5, BA2.75 dan BF7, Indonesia sekarang udah terkendali. Kenapa? Karena imunitasnya tinggi dari penduduknya. Sehingga kalau saya ditanya, Pak kedepannya seperti apa? Mungkin dikaitkan dengan terjadinya di Cina, saya bilang, ya yang penting buat kita jaga level imunitas di penduduk kita. Dengan cara apa? Itu vaksinasi, boosternya tetap dijalanin. Terutama yang belum ya, karena saya lihat ya sekarang kelihatan sekali tuh yang masuk rumah sakit dan meninggal itu banyak yang belum vaksin. Kan kita 70%, 30%-nya juga masih banyak gitu kan. Nah itu yang harus divaksin terutama orang tua. Nah kemudian apalagi yang kita mesti lakukan teman-teman, ini mendidik kita satu ya. Protokol kesehatan itu penting. Menjaga agar jangan sampai sakit itu lebih penting daripada mengobati yang sakit. Nah protokol kesehatan kita kan cuma 3, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah itu terus saja jalanin. Teman-teman rajin cuci tangan. Kemudian kalau ngeliat kerumunan banyak ya pakai masker. Kalau kelihatan cuma sedikit ya nggak apa-apa, kalau di luar tuh nggak apa-apa. Tapi kalau masuk rumah sakit yang kemudian banyak orangnya ya lebih baik pakai masker. Nah itu protokol-protokol kesehatan normal yang harus tetap dijaga. Dan itu saya rasa nggak hanya kali ini, tapi untuk kedepannya juga. Teman-teman bayangkan dulu sebelum ada penyakit apa tuh kolera, orang buang air besar sembarangan di mana-mana. Begitu ada kolera kan protokol kesehatan menurut buang air besar di jamban dong. Habis gitu dibersihkan dengan air pakai sabun dong. Dulu kan mungkin nggak ada aturan seperti itu kan. Bayangkan manusia tuh berubah. Protokol budaya hidupnya sehari-hari mengikuti protokol kesehatan karena ada penyakit yang menjadi pandemi. Nah saya rasa nanti dengan ada COVID-19 ini orang Indonesia akan lebih nyaman memakai masker gitu ya. Kayak orang Jepang kan batuk sedikit dia setuju pakai masker. Itu budaya yang baik sebenarnya, prokes yang baik. Dia akan rajin cuci tangannya ada caranya. Saya sendiri baru tahu cuci tangan itu yang benar tuh seperti itu. Kan teman-teman bisa lihat di Google ya. Dan kemudian ya kalau kerumunannya terlampau banyak, ya kita lebih hati-hati lah. Supaya jangan sampai tertular apalagi banyak yang batuk-batuk di kerumunan tersebut. Demikian jawaban saya. Saya izin menambahkan dikit yang tadi. Jadi kalau memang di perjalanan ada gejala, maka saran segera untuk gunakan masker. Tadi kan kita sampaikan dalam inmen ini juga disampaikan bahwa pemakaian masker selain di ruang tertutup, di transportasi publik misalnya di pesawat ya, juga bagi anggota masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan seperti batuk pilek. Meskipun belum tahu COVID waktu itu ya. Ini bagus membuat habit baru seperti yang di Jepang tadi. Segera gunakan masker dan kemudian segera untuk melakukan tes apakah PCR ataukah antigen. Kalau seandainya itu positif, sebaiknya isolasi mandiri. Karena apa? Karena masih bisa menularkan ke orang lain. Kita meskipun tingkat imunitas masyarakat sangat tinggi, terbukti dengan serologi tes, tapi kita tetap mewaspadai
masyarakat yang rentan kekebalan tubuhnya rendah, baik orang tua maupun yang punya comorbidity, ya, penyakit bawaan yang rawan ya, kekebalan tubuhnya rendah. Nah ini mereka punya resiko. Oleh karena itu tadi penggunaan masker tetap kita anjurkan, ini menjadi kebiasaan baru. Yang kedua, berkaitan dengan ke depan, dengan adanya PPKM ini tahun 2023, tadi sudah disampaikan, ini bukan akhir dari pandemi. PPKM ini hanya merupakan pencabutan atas pembatasan intervensi pemerintah membatasi kegiatan masyarakat, terutama kerumunan mobilitas kan itu. Nah, kita karena pandemi belum selesai, Satgas belum dibubarkan, kita akan terus melakukan monitoring, baik pusat maupun daerah. Bila terjadi hal yang sangat penting, kita akan melakukan intervensi kembali. Bahkan kalau saat ini terjadi lonjakan yang signifikan, PPKM dapat diterapkan kembali. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, tambahan sedikit. Tadi Pak Presiden bilang bansos tidak dicabut. Apakah itu termasuk telemedicine Pak untuk masyarakat? Begitu, Pak. Terima kasih. Telemedicine masih jalan, ya. Balik lagi, nanti secara bertahap akan kita review. Begitu nanti masyarakat udah kelihatan lebih siap, mungkin kita lebih longgarkan. Tapi fungsi telemedicine-nya tetap jalan. Ya, dan obatnya sampai sekarang pun tetap akan masih kita berikan dari pemerintah dulu. Ya, bansos ini juga ada yang dari pusat ya, dari Kementerian Sosial maupun dari kementerian lembaga yang lainnya tingkat pusat. Tapi di daerah juga kami mengeluarkan juga instruksi di sini agar pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan desa juga tetap menyiapkan anggaran bansos, terutama untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, lebih khusus yang terdampak akibat COVID-19 misalnya. Saya kira itu, terima kasih. Pak Menkes, izin Pak, Dio dari CNN. Satu lagi Pak, ini apakah masih akan ada update harian atau akan dihentikan? Yang kedua, apakah pemerintah masih menanggung biaya-biaya seperti biaya pasien COVID, terus biaya santunan bagi korban, seperti itu Pak? Terima kasih. Jadi untuk laporan harian kita masih ada, nanti kita sampaikan apakah itu didisclose apa tidak. Yang penting kita taruh aja di website, saya rasa keterbukaan itu bagus ya. Tapi apakah itu dipakai kemudian dimonitor setiap minggu seperti dulu ya mungkin enggak ya. Tapi kita akan buka sebagai keterbukaan informasi, saya rasa baik. Jadi masyarakat bisa tahu daerah mana yang bahaya. Gitu. Yang kedua, secara bertahap nanti akan kita review. Tapi sekarang masih berlaku. Jadi kalau ada yang sakit masih kita tanggung. Tapi kita akan segera mereview, kita lihat. Kalau dulu kan semua penyakit asal COVID ditanggung. Tapi sekarang kalau sebenarnya yang bersangkutan penyakit jantung, tapi dites ada positif COVID, itu mungkin kita kembalikan ke mekanisme normal BPJS di mana ya karena sakit jantung. Atau dia sakit kanker, mesti lakukan kemoterapi, dites COVID positif. Dulu kan masuk juga sebagai COVID. Sekarang mungkin akan kita kembalikan ke normal. Ya dia harus kemoterapi karena sakit kanker, sehingga mengikuti mekanisme biasa. Kalau dia di cover BPJS pakai BPJS, kalau asuransi swasta pakai asuransi swasta, kalau tidak ya dia biaya sendiri. Mungkin nanti ke depannya kira-kira gitu dan akan bertahap kita lakukan. Sebagai salah satu transisi itu tadi kan, strategi transisi dari pandemi ke endemi. Saya lupa menyampaikan satu hal, konsekuensi dari instruksi Mendagri tentang pemberhentian PPKM, ini judulnya bukan pemberhentian PPKM ya, tapi pencegahan pengendalian coronavirus disease 2019 pada masa transisi menuju endemi, di mana di dalamnya salah satunya lah pemberhentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita sebut PPKM. Ini nanti implikasinya adalah pada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Di mana dengan adanya inmen terdahulu, daerah kita minta untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh. Dan bahkan ada sanksinya, baik sanksi denda maupun sanksi yang lain, administrasi, penutupan tempat kerja dan lain-lain ya, tempat hiburan misalnya. Nah, dengan adanya
pencabutan PPKM ini, maka nanti saya juga akan meminta kepada seluruh kepala daerah Senin nanti untuk mencabut perda dan perkada terutama yang mengandung sanksi. Jadi tidak lagi diberikan sanksi ketika kemudian kerumunan itu jumlahnya dulu kan dibatasi 50%, 25%, 70%. Nah itu peraturan itu tidak ada lagi dengan adanya PPKM ini. Terima kasih.